Ketika musim haji tahun 13 kenabian, 75 orang penduduk Madinah menyatakan sumpah setianya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua di antara mereka adalah wanita. Salah satunya kemudian menjadi sosok yang amat dikenal perjuangannya dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Dia adalah seorang wanita yang setara dengan 1000 laki-laki. Dialah Ummu Imaroh. Ummu Imaroh juga dikenal dengan nama Nusaybah binti Ka'ab. Ia berasal dari suku Najjar, salah satu suku yang ada di kota Madinah. Sebuah suku yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suku paling mulia di Madinah. Perlu diketahui bahwa Bani Najjar adalah masyarakat besar, masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat paling hebat, karena dia telah melahirkan nasab kebesaran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW memiliki sebagian dari darah kota Madinah, yaitu berasal dari ibunya Abdul Muttalib. Karena ibunya Abdul Muttalib adalah seorang wanita Madinah, dan secara khusus adalah dari Bani Najjar. Saat Mus'ab bin Umair ditugaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melebarkan dakwah Islam ke Madinah, Islam disambut baik oleh masyarakatnya. Bahkan 75 penduduk Madinah menyatakan sumpah setianya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bai'at Aqabah kedua. ويشهد بالإسلام بين يديك. ما أسعدنا بلقائك يا رسول الله. يا معشر المسلمين من الأوس والخزرج، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا والله ما أحببنا. Ummu Imaroh menjadi bagian dari perjanjian ini. يقول لكم رسول الله: أخرجوا إلي 12 نقيبا منكم ليكونوا على قومهم بما فيهم. السلام عليك يا رسول الله، أنا عبد الله بن رواحة. وأنا أسعد بن زرارة، فالسلام عليك يا رسول الله. ومعي 9 من الخزرج. وأنا سعد بن معاذ سيد قومي بني الأوس، ومعي 3 منهم. وأنا أسيد بن حضير، نحن نقباء أهل الإسلام في يثرب، حضرنا إليك يا رسول الله، وعدة الحاضرين من المقاتلين هنا 73 مسلما وامرأتان من النساء. يقول لكم رسول الله: أنتم على قومكم بما فيهم، كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قوم. نعم سمعنا وأطعنا يا رسول الله. والله يقول لكم رسول الله: لكم الجنة. أبسط يدك يا رسول الله كي نبايعك. Maka inilah titik mula perjuangan Ummu Imaroh dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Perjuangan mulia yang melibatkan seluruh anggota keluarganya. Keempat anak ini luar biasa dididik oleh Ummu Imaroh dengan pendidikan yang luar biasa, pendidikan keimanan yang sangat kuat. Mereka dididik dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan sangat unggul dalam satu sisi yang luar biasa, yaitu pertama kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah semangat berjihad dan semangat melahirkan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari 4 orang anak beliau 3 orang mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid dalam 3 peperangan yang berbeda. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menyusul hijrah dari Mekah ke Madinah,
Umat muslimin sangat antusias menunggu kedatangan sang utusan Allah. Kebahagiaan juga terpancar di wajah Ummu Imaroh. Jazakillahu khairan ya Ummu Amarah. Anti awwalu man baya'a bay'atal 'aqabati minan nisa. فمعشر المسلمين وصل رسول الله. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Ummu Imaroh dan umat muslim lainnya amat bergembira menyambut kedatangan Nabi Allah. Tahun ketiga setelah peristiwa hijrah, terjadi perang Uhud. Perang kedua antara umat muslim melawan Quraisy Mekah. Ummu Imaroh tak ketinggalan mengambil perannya sebagai penyedia logistik dan tenaga kesehatan. Ya ma'syar al-Aus wal Khazraj. Ana Abdullah bin Ubay. Namun kekacauan formasi pasukan muslim sudah terjadi sebelum perang meletus. لقد نصحت محمدا بالعودة إلى يثرب لكنه أبى وأطاع غيري. أنا عائد إلى يثرب فمن أراد العودة فليتبعني. إن قريشا قد جاءت بجيش جرار لا قبل لنا به. ما هذا؟ Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik, berhasil menghasut sepertiga pasukan muslim untuk kembali ke Madinah. Tindakan Abdullah bin Ubay ini memicu kemarahan Ummu Imaroh. Qatalaka Allah ya munafiq. Innaka wallahi aduwwan lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin hatta li bani qaumik. Qatalaka Allah bidhanbik ma aqbaha ma ataita bih. لم يبقى إلا أن نستمع على النساء في المعارك. النساء؟ ليتك كنت من النساء. بل جرو ذئب في الصحراء خير منك. Kekacauan formasi perang kembali terjadi saat perang tengah berkecamuk. Harapan kemenangan yang hampir diperoleh umat muslim terpaksa hilang akibat tidak disiplinnya pasukan pemanah yang berada di bukit. Kekuatan pasukan lawan pun mendominasi. Mereka berebut mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Maka Ummu Imaroh yang semula hanya bertugas di balik aksi peperangan, lalu terbakar semangatnya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengayunkan pedangnya kepada siapa saja yang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan dirinya tak dihiraukan demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga 13 luka yang bersarang di tubuhnya pun tak ia pedulikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan,
Mayyutik matutikina ya Umma Imarah. Siapa yang mampu melakukan seperti apa yang engkau lakukan? Mungkin tidak ada seorang wanita yang mampu melakukan seperti yang engkau lakukan. Engkau bela aku, bahkan engkau tidak pedulikan luka anakmu dan luka dirimu. Dalam peperangan Uhud ini juga, Ummu Imarah terluka di pundaknya dengan luka yang sangat dalam. Dikatakan setahun dirawat, luka ini pun belum sembuh. Rasulullah SAW sampai-sampai berkata kepada keluarga daripada Ummu Imarah, Barakallah, Allah memberkati sekalian, wahai satu keluarga, dan Allah merahmati kalian. Kesempatan, Ummu Imarah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan kami menjadi teman-temanmu, menjadi sahabatmu, menjadi orang-orang yang dekat denganmu di surga. Lalu Rasulullah SAW tidak menunda. Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka adalah teman-temanku nanti di surga. Ya akhawati ya niswat al-Aws wal Khazraj. Sanadhhabu ila ummina Aisyah, zawji Rasulillah. Dalam kesehariannya di Madinah, Ummu Imarah terus aktif belajar Islam, menyampaikan dakwah hingga menyambung silaturahim di kalangan muslimah. Thumma nadhhabu ila bait ibnatihi Fatimah linubarika laha khitbataha min Ali ibn Abi Talib. Thumma nazuru biyut akhawatina al-muhajirat. Ummi Ruman zawj as-Siddiq fahuwa marid. وزوجي بلال فهو مريض أيضا. ثم نزور صفية أم زبير بن العوام لنبارك لزوجه أسماء ذات النطاقين بابنها عبد الله أول مولود للمهاجرين في المدينة، ونكحل عيوننا بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هلموا بنا يا إخوتي. Semangat jihad dan kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terus ia ajarkan kepada anak-anaknya. Ummu Imarah pun terus terlibat di berbagai medan peperangan. Ini dilakukannya sebagai bukti komitmen yang diucapkannya pada Baiat Aqabah kedua. Ummu Imarah radhiyallahu anha, dia adalah termasuk orang awal yang masuk Islam dari kota Madinah. Ini adalah merupakan kehebatan orang-orang awal. Mengapa? Karena mereka mengalami betul masa-masa sulit, masa mengawali. Hari-hari awal adalah hari-hari yang tidak sederhana. Memulai adalah merupakan sebuah aktivitas yang perlu sebuah perjuangan yang tidak kecil. Adapun selanjutnya adalah tinggal melanjutkan. Dan Ummu Imarah memiliki semua ini. Itulah mengapa dia mendapatkan pujian dari Nabi SAW, bukan hanya dia tapi berikut seluruh keluarga besarnya. Menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul nabi palsu di Jazirah Arab. Di antara mereka yang mengaku seorang nabi adalah Musailimah Al-Kadzab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan utusan, yakni Habib bin Zaid, putra Ummu Imarah, untuk menghadap Musailimah. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Naam. Atashhadu anni Rasulullah? Disinilah bukti kuatnya didikan iman yang diajarkan Ummu Imarah pada anaknya. Atashhadu anni Rasulullah? Atashhadu anni Rasulullah? Ana asammu la asma'. Habib sang anak tetap istiqomah meski di bawah ancaman Musailimah yang memintanya untuk beriman padanya. Atashhadu anni Rasulullah? Ana asammu la asma'. Keteguhan imannya tak berubah meski ia harus kehilangan anggota tubuhnya satu persatu. Atashhadu anni Rasulullah? Ana asammu la asma'. Hingga akhirnya syahid demi mempertahankan keislamannya.
كان صدق. إنه أصم لا يسمع، وعلى الرسول أن يكون صادقا لا يكذب. Sampailah berita menyedihkan ini pada Ummu Imarah sang bunda radhiyallahu anha. Tentu kepedihan yang luar biasa. Tapi yang keluar kalimat yang sungguh sangat menakjubkan menjadi pelajaran bagi setiap bunda, bagi setiap ibu, setiap keluarga muslim. Kalimatnya luar biasa. Limithli hadza a'dadtuhu wa 'indallahi ihtasabtuhu. Untuk momentum, untuk peristiwa seperti inilah aku siapkan dia. Dan hanya di sisi Allah aku berharap pahalanya. Sangat luar biasa. Jelas targetnya. Bayangkan dipotong organ per organ sampai meninggal. Tidak bergeser imannya sama sekali. Inilah keluarga muslim yang di tangan mereka Islam menjadi besar. Tahun 11 Hijriah menjadi tahun kelabu bagi umat muslim. Tugas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah usai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kesedihan mendalam juga amat dirasakan oleh Ummu Imarah. Di masa kekhalifahan Abu Bakar, gerakan murtad serta fenomena munculnya nabi palsu semakin menjadi. Abu Bakar pun mengeluarkan perintah jihad melawan nabi palsu. Perlawanan terhadap Musailimah Al-Kadzdzab menjadi gerakan penumpas kemurtadan terbesar dalam sejarahnya. Ummu Imarah pun tak ingin melewatkan aksinya untuk terlibat di perang Yamamah. أقسمت أن لا أضع السلاح حتى يقتل دجال بني حنيفة. نحن نكفيك ذلك. عودي إلى دارك. وقسمك أتحمل وزره عني؟ لا والله، لن تهدأ نفسي حتى يهلك عدو الله. هل أخبرت الصديق بذلك؟ أخبرته وبارك لي جهادي. Atas izin Abu Bakar, ia ikut berperang bersama pasukan muslim lainnya. Perang ini, kisah heroik Ummu Imarah diabadikan dalam tinta emas sejarah Islam. Kodratnya sebagai wanita tak lantas memadamkan kobaran semangat jihadnya, meski ia harus kehilangan sebelah tangannya. Hingga akhirnya ia bersama sang putra Abdullah bin Zaid berhasil membunuh Musailimah setelah tombak Wahsy mengenai tubuh sang nabi palsu. Islam sangat menjaga betul tentang posisi seorang wanita. Karena fisik itu bukan urusan wanita, maka Islam tidak pernah mewajibkan seorang wanita untuk berperang. Tetapi Islam mengizinkan wanita untuk ikut dalam semua amal soleh, asal itu adalah wilayahnya. Meski telah kehilangan sebelah tangannya, semangat perjuangan Ummu Imarah tak pernah berkurang. Walaupun seorang wanita, keberanian serta ketakwaan Ummu Imarah disejajarkan dengan 1000 lelaki. Tanpa Islam, wanita tidak pernah dimuliakan. Maka yang disebut dengan menjatuhkan wanita bukan hanya posisi yang di bawah,
ketika mengangkat wanita melebihi posisinya, itu juga posisi sedang menjatuhkan wanita bahkan tanpa disadari. Karena masyarakat akan mendapati bahwa wanita itu tidak bisa didekati. Fitrah wanita tidak begitu. Fitrah wanita memerlukan seorang suami. Dia selalu merindukan anak-anaknya. Ketika posisi setinggi itu, siapa yang mau mendekatinya? Bahkan mungkin tidak ada laki-laki yang berani menikahinya. Maka Islam hadir memposisikan wanita pada posisi yang paling terhormat, posisi yang paling tepat. Itulah mengapa apapun yang Allah sampaikan dalam Quran, apapun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, seharusnya kita sadari bahwa inilah posisi wanita terbaik. Tahun 13 Hijriah, Ummu Immaroh menutup usia dan kisah jihadnya. Namun sejarah hidupnya terus menjadi teladan bagi seluruh umat di sepanjang masa. Rahimahallah Ummu Immaroh.